sih kau? Air suci memang ampuh. Cukup untuk hadapi beberapa bawahan ini. Misi selesai. Siap-siap mundur. Datangnya cepat juga. Dia di sini. Cepat banget. Apa saja kau itu penembak top 1 di dunia. Pakai senjata api, nggak seenak pakai tinju dan juga pedang. Ibu, kau sudah sadar, makanan sudah siap. Bangun dan makanlah. Seharian sedang malas-malasan, sekarang makan pun harus dipanggil. Iya, kau juga nggak mau kerja. Asal kau nggak berjudi, kau di rumah saja juga nggak apa. Ibu lagi nggak sehat. Aku sudah masakin bubur. Makanlah selagi hangat. Bukannya aku lagi jalankan misi. Ini di mana? Aku agen elit dari negara Hirdo. Bisa-bisanya mati di tangan bawahan rendahan. Ibu, aku salah. Jangan jual aku. Rita susah payah masakin kau bubur. Kau nggak hargai dia, tapi malah menggila. Benar. Kau berjudi dan habiskan semua barang di rumah. Kau masih berani remehkan bubur yang dimasak Rita. Kalau kau masih mikir mau jual adik-adik untuk lunasi utangmu, aku akan ampuni kau. Aku akan kerja baik-baik. Jangan jual mereka. Kalian panggil aku Ibu? Ibu, kau nggak boleh berjudi lagi. Ibu, semua barang sudah kau gadaikan. Kita hampir gak ada makanan lagi. Aku ibu kalian. Beraninya kalian lawan aku. Akan kuhajar kalian. Wanita sialan, kembalikan barangnya. Anak perempuan memang gak berguna. Minggir. Mumpung kau belum nikah, akan kujual kau hari ini. Lihat apa kau masih berani melawan. Ibu, jangan. Beraninya kalian halangi aku. Aku hampir lupa. Aku masih punya 2 putri yang belum menikah. Pas hari ini akan kujual kalian dan lunasi utangku. Jangan! Aku melintasi zaman. Aku bahkan jadi ibu jahat yang mau jual ketiga putrinya demi bayar hutang. Aku melintasi zaman. Aku bahkan jadi ibu jahat yang mau jual ketiga putrinya demi bayar hutang. Ibu, kalau kau marah, lampiaskan ke aku saja. Tubuhku terlalu lemah. Pincik mata air suciku. Ternyata ikut terbawa ke sini. Pas aku akan pakai ini untuk perbaiki tubuhku. Sudahlah. Kalian makan dulu. Nanti aku nyusul. Pemilik tubuhnya ngapain saja sih? Sekarang putri-putrinya sampai sebenci itu sama dia. Kalau bukan karena berbakti, mungkin aku sudah dibunuh mereka. Kasih aku semangkuk air suci. Aku mau pulihkan energiku.
Cincin ini hanya bisa dipakai sekali sehari. Kalau minum beberapa hari, harusnya tubuhku bisa pulih. Ibu selalu larang kita makan sebelum dia makan. Apa nanti dia akan pikirkan cara untuk pukul kita lagi? Tadi dia sudah bilang gitu. Untuk apa tunggu dia lagi? Dia tiap hari taunya hanya berjudi. Benar. Bentar lagi kita harus kerja. Nggak seenak dia. Rina, Risa, Rita, makanlah dulu. Setelah makan baru kerja. Abaikan saja dia. Kak Rika, beneran boleh? Gimana kalau nanti ibu marah? Kenapa nggak boleh? Kalau dia berani pukul kita, aku dan Willy nggak akan biarkan kalian dipukul. Benar kan, Willy? Ikut kau saja. Tapi, Rika, apa sebaiknya kita tunggu ibu saja? Kenapa perutku sakit? Air spiritual ini bisa bersihkan racun. Apa tubuh ini keracunan? Makanya selama ini. Ibu, kami lagi tunggu kau makan. Minggir. Ibu, Rika, ibu. Ini bukan pertama kali dia bicara gitu ke kau. Makanlah dulu. Abaikan dia. Iya. Rina, Risa, Rita, sini duduk makan. Dia galak ke kita ya sudah. Tapi karena Kak Willy baik, dia malah lempar semua kerjaannya. Bahkan dilarang makan di meja. Cepat makan. Kalau dia kembali nanti nggak tenang lagi. Aku lega sekali. Itu yang lain mana? Aku masih lajang di kehidupan lalu. Begitu melintasi zaman, aku langsung punya 4 putri. Hubungan kami bahkan sekaku ini. Gimana perbaiki ya? Ini buburmu. Karena kau berjudi, di rumah nggak ada makanan lagi. Terus, ku peringatkan kau, kalau kau berani jahat sama adik-adik lagi, aku nggak akan segan sama kau. Tiap hari makan ini gimana punya tenaga. Tapi ya lebih baik daripada kelaparan. Besok baru cari cara lagi. Apa ini rumahnya, Jeva? Apa ini rumahnya, Jeva? Kalian siapa? Gak kusangka. Di tempat ini masih ada wanita secantik ini. Kalau nggak pergi, aku akan teriak. Teriak? Kau putri Jeva, kan? Kak, hari ini kita datang untuk tagih utang. Jeva sialan itu sudah utang lama dan gak bayar. Jadi seharusnya pakai putrinya lunasi utang. Ku dengar dia punya 4 putri dan semuanya cantik. Menurut kalian, kalau kita bawa semua... Kalau kau berani sentuh aku, akan ku hajar kau. Kau galak juga ya. Tapi aku suka. Nona, aku akan datang. Kak, wajahmu. Dasar hina. Beraninya diam-diam serang aku. Bahkan tertawakan aku. Lihat saja gimana aku berisi kau. Air suci memang ampuh. Cukup untuk hadapi beberapa bawaan ini. Aku yang lempar, kau mau apa? Pengemis dari mana ini? Beraninya aku. Pengamis? Tadi kau bilang cari siapa? Jeva. Kenapa? Apakah wanita tua nggak tahu malu itu? Nggak tahu malu. Memang benar kan? Dia bilang dia akan bayar pakai putrinya, tapi dia nggak ada. Kalau ketemu dia, pasti akan kupatahkan tangan dan kakinya. Gak mampu tapi malah berjudi. Benar, berjudi ya sudah. Ini malah nggak bayar utang. Benar-benar hina. Dia bahkan permainkan hati kakak.
Dialah orang yang kalian cari. Cepat patahkan tangan dan kakinya, biar dia nggak celakain orang lagi. Apa? Kau bilang dia Jeva? Memang agak tua sih. Tapi masa sejelek ini sih? Coba bilang lagi kalau berani. Ku bilang kau jelek. Ku bilang kau jelek. Kalau kau hebat, sini pukul aku. Aku ini agen elit. Tadinya aku nggak mau repot hadapi kalian. Tapi karena kau minta dihajar, akan kuturuti kau. Kak Devin. Jeva, dasar wanita kau. Benar-benar keterlaluan. Kenapa diam saja? Hajar dia. Aku akan bertanggung jawab. Bunuh dia. Kenapa diam saja? Mereka seramai itu. Dia bisa mati. Pergi kau! Pergi kau! Pergi kalian semua! Wanita cantik, sabar dong. Temani aku bersenang-senang. Cepat lepaskan aku! Pergi kalian! Pergi kalian semua! Lepaskan aku! Dasar hina, akan kubunuh kau. Siapa izinkan kau sentuh dia? Ini salah paham. Tante Jeva. Dasar sampah. Kalian bahkan kalah sama karung pasirku. Siapa tantemu? Nyonya, puas. Apa? Kamu kakak kandungku. Aku nggak punya adik jelek. Jeva, cukup ya. Bayar hutang itu sudah hukum alam. Walaupun kau bawa ke pengadilan, kau tetap harus bayar. Aku nggak bilang nggak mau bayar. Kalau gitu bayar hutangmu. Sekarang belum. Kalau enggak, tebus pakai putrimu. Coba saja kau sentuh dia lagi. Kalau bunuh dia, kau akan ditangkap. Kalau bunuh dia, kau akan ditangkap. Kayaknya dia juga masih peduli sama aku. Hutangku berapa? Sama bunganya, 300 juta. Banyak juga ya. Pergi kau, beberapa hari lagi akan kubayar. Kalau kalian berani datang lagi, kalian gak akan hanya terluka gini. Iya. Kami pergi sekarang. Willy! Willy, ada masalah di rumahmu. Ada masalah apa? Penagih hutang datang. Ada belasan pria galak dan seram yang halangi pintu rumahmu. Istrimu bahkan dilecehkan si Devin. Cepatlah pulang. Rika, jangan sampai kau kenapa-napa. Rika, ku dengar rumah kita ada masalah. Kau nggak terluka kan? Kenapa kau diam saja? Kau nggak apa kan? Willy, aku nggak apa. Untung saja tadi ada... Ibu?
Kenapa tadi aku lupa tanya dia dulu? Sekarang aku pasti akan dihajar. Ibu, tadi itu salahku. Pukul saja aku kalau mau, jangan pukul istriku. Ibu, tadi itu salahku. Pukul saja aku kalau mau, jangan pukul istriku. Dia menantu yang ditipu pemilik tubuh ini. Kayaknya dia beneran suka sama Rika. Kau mau ngapain? Jangan pukul dia. Aku nggak akan ceraikan dia. Jangan sentuh dia. Aku akan... Kau akan apa? Aku akan pergi dari rumah. Hebat. Minggir kau. Hah? Berdiri tegak. Jangan sampai kuulangi. Dia nggak pukul aku. Dia nggak pernah kayak gini sama aku. Tegapkan badanmu. Kenapa kau selalu nunduk? Di lantai ada emas. Pria itu harus punya harga diri. Mulai sekarang jangan jadi pengecut lagi. Rika, apa dia ibu kita? Wajahnya memang dia. Tapi gaya dan sikapnya beda. Jadi, apa ibu nggak waras? Mungkin saja. Hah? Hah? Sudahlah, dia masih di sini. Aku bukan pemilik tubuhnya. Mereka akan curiga kalau sifatku beda. Aku bahkan bisa dikira siluman. Lebih baik kayak biasa dulu. Itu, aku lapar. Buatkan aku sesuatu dan antar ke kamarku. Baik. Rika, ibumu masih kayak dulu. Gak ada yang aneh. Bodoh. Kenapa kau senang? Berarti dia tetap akan pukul dan marahi kau. Iya juga ya. Kalau gitu aku masak dulu. Kau istirahat saja. Tadi dia mau pukul Willy. Willy gak boleh muncul di depannya. Kerjaanmu di ladang sudah selesai. Belum, ku dengar ada masalah jadi aku pulang. Aku bereskan rumah dulu, nanti baru pergi. Ada aku di rumah. Nanti aku akan masakin buat dia dan antarkan ke dia. Willy, kau pergi kerja saja. Gimana kalau ibu persulit kau? Kenapa? Kau sudah gak mau turuti aku. Ku turuti kok. Kalau gitu, aku pergi dulu. Siapa izinkan kau sentuh dia? Dulu aku cuma kasih kau bubur polos karena takut kau berjudi. Semoga kali ini kau gak kecewakan aku. Utang dia sebanyak ini, putrinya juga gak percaya dia. Tugas utama sekarang, aku harus cari cara untuk lunasi utangku. Tapi 300 juta ini bukan jumlah kecil. Makananmu sudah kutaruh di luar, kau ambil sendiri. Baik. Roti isi sayuran liar. Rasanya enak juga. Penggunaan cincin ini terbatas. Aku nggak bisa bergantung sama ini. Karena ini di zaman kuno. Berarti aku harus hidup dari hasil gunung. Kak Rika, ada apa ini? Kenapa rumah kita kayak baru dirampok? Tadi orang penagih utang datang. Mereka kacaukan rumah kita. Ini salah wanita itu. Dia tiap hari berjudi dan utang sebanyak itu. Aku mau cari dia. Aku mau cari dia. Rina, dengarkan aku dulu. Tadi mereka memang mau sakiti aku. Tapi... Kalau enggak, tebus pakai putrimu. Coba bilang sekali lagi. Wanita itu mau bantuin kau. Bukannya dia selalu mau jual kita untuk bayar hutang. Aku juga nggak tahu kenapa. Apa dia mau buat ulah lagi? Kak Rika, kau bilang ibu berubah.
Jadi itu hal baik atau bukan? Tapi tadi dia memang tolongin aku, tapi aku juga nggak tahu itu hal baik atau bukan. Cuci tangan dulu dan makan. Kak Rika, Kak Willy mana? Dia dilarang makan di meja, jadi abaikan saja. Sampai kapan dia mau rendahkan Kak Willy begitu? Diamlah. Sana sajikan makanannya. Aku panggil dia. Kenapa? Adik-adik sudah pulang. Waktunya makan. Aku mikir sampai ketiduran. Aku hampir lupa dia masih punya 3 putri. Aku harus gimana hadapi mereka? Aku nggak bisa hindari hal ini. Aku tetap harus hadapi mereka. Duduk dan makanlah. Mana Willy? Dia masih kerja, belum pulang. Pemilik tubuh ini larang Willy makan di meja. Jadi dia ada atau enggak juga sama saja. Tunggu dia saja. Kau kenapa lagi? Kak Willy sudah lelah seharian. Kau masih mau persulit dia nanti? Inikah caramu bicara sama ibumu? Maaf, aku nggak punya ibu yang mau jual putrinya. Ibu, aku pulang. Sudah pulang? Cuci tangan dan makanlah. Aku sudah taruh makanannya di dapur. Bawakan buat dia. Kau larang Kak Willy makan di meja, ya sudah. Kau bahkan mau dia makan sambil jongkok di samping. Baik, Ibu. Kok taruh di lantai, taruh di meja? Rita, ambilkan kursi buat Kak Willy. Hah? Hah? Oh? Rita, ambilkan kursi buat Kak Willy. Hah? Kau izinkan Kak Willy makan di meja? Kau nggak dengar? Cepat ambilkan. Aku ambil dulu. Sini. Taruh di sana saja. Willy, duduk dan makan. Kedepannya makan di meja. Ini kenapa tumben sekali? Willy, kau nggak lapar? Cepatlah makan. Sebenarnya dia kenapa sih? Itu, kalian mau aku suapkan kalian ya? Selama Willy tinggal di rumah ini, kau selalu pukul dan marahi dia. Ini pertama kali kau izinkan dia makan di meja. Sebenarnya kau mau ngapain? Walaupun tubuhnya sudah mendingan, tapi kalau besok ketemu hewan buas di gunung, aku nggak bisa bawa sendirian. Willy, besok ikut aku ke gunung. Kau bahkan malas kutip kayu bakar. Kau mau bawa dia kemana? Tenanglah, nggak akan kujual. Entah omonganmu itu benar atau enggak. Kalau gitu, kau ikut aku saja. Gak boleh. Aku hanya butuh 1 tenaga kerja. Kenapa kalian sepanik itu? Sebenarnya kau mau ngapain? Tentu untuk cari uang dan bayar hutang. Bayar hutang? Hah? Ibu, besok aku akan ikut kau ke gunung. Biarkan mereka istirahat saja. Willy? Nggak apa, Rika. Lebih baik aku yang ambil resiko. Pemilik tubuh ini sudah sepenuhnya dibenci mereka. Sekarang bagi mereka, aku ini hanya makhluk seram. Ku jelaskan pun mereka nggak akan percaya. Biarkan mereka saja. Aku kenyang, tidur dulu. Kak Rina, itu beneran ibu? Kau merasa dia itu palsu? Wajahnya sih benar, tapi aku merasa aneh. Kak Rika, jadi besok kita beneran biarkan Kak Willy ikut ibu ke gunung? Apa dia akan... Willy, waktu besok kau ikut dia pergi, berhati-hatilah, mengerti? Tenanglah, Rika. Willy, ingat yang tadi malam ku kasih tahu ya? Iya, Rika. Sekali sehari, kalau kayak gini terus, kondisi tubuhku akan kayak tubuhku di kehidupan lalu. Kak Rika, setelah kami pikirkan, kami tetap nggak tenang. Gimana kalau kita ikut mereka saja? Benar,
Kalau Kak Willy kenapa-napa, kita masih bisa bantuin dia. Nggak boleh. Dia bangun sepagi ini. Kalau beneran terjadi sesuatu, aku susah lindungi kalian. Lagi pula dengan tubuh kalian ini, kalian bisa angkat seberat apa? Kenapa kau larang kami pergi? Iya tuh. Atau kau takut? Kau mau tipu Kak Willy ke gunung karena ada niat jahat? Aku malas jelaskan. Sudah mau siang. Nanti nggak sempat. Willy, ayo pergi. Kau boleh bawa Willy, tapi kau harus bilang kapan kalian pulang. Sekarang mereka waspada sama aku. Kasih jaminan juga nggak apa. Kita pasti pulang sebelum malam. Gimana? Willy, kau harus hati-hati ya. Rika, tenang saja. Ibu, kita mau kemana? Ke gunung. Hah? Ibu, apa kau beneran mau buang aku ke gunung? Kenapa diam saja? Cepat. Oh. Cepat pergi. Cepat pergi. Sejak pemilik tubuh punya utang, dia selalu mencuri. Orang-orang di desa mau usir dia. Kalau bukan karena putri-putrinya itu, dia pasti sudah ditangkap. Ibu, nggak ada yang datang ke sini. Banyak binatang buas yang makan manusia. Kita beneran mau pergi. Ikuti aku, jangan asal pergi. Ayo cepat. Di sekitar sini ada harimau, badannya besar, Willy. Iya, Daging liar apa paling mahal? Om Wanto bilang harimau paling mahal. Harganya bisa ratusan ribu. Kalau kulitnya bagus, bisa lebih mahal lagi. Willy, Hmm? kau bisa angkat seberat apa? Aku bisa angkat sekitar 200 kilogram. Kenapa lihat aku gitu? Agak seram. Harimau ini kira-kira 250 kg. Harusnya kamu bisa angkat pulang. Willy, berdiri di situ. Oh. Ibu, kau lagi ngapain? Buat jebakan. Tali rumput ini bisa dijadikan jebakan. Nanti kau akan tahu. Berdiri dan jangan gerak. Ngerti? Aku bisa berdiri di sini tanpa gerak, tapi kalau ada binatang buas, apa? Ibu? Ibu kau kemana? Harusnya ibu nggak akan tinggalkan aku. Ibu? Apa itu kau? Ibu? Apa itu kau? Hah? Harimau, jangan ke sini. Jangan ke sini. Kesempatan bagus. Jangan ke sini. Jangan ke sini. Jangan ke sini. Jangan ke sini. Ya. Ya. Harimau ini setidaknya ada 300 kg. Entah apa Willy bisa angkat ini. Aku memaksakan diri. Sekarang tubuh ini terlalu lemah. Jangan ke Pinggangku sini. keseleo. Jangan ke sini. Jangan ke sini. Berdiri. Tolong. Ibu, kalau kau dimakan harimau, jangan ambil aku ya. Aku nggak mati. Kau nggak mati. Jadi darah di wajahmu itu. Oh, ini darah harimaunya. Sana, bawa harimaunya ke sini. Ayo turun gunung. Ibu, kau bunuh harimaunya. Jangan banyak omong. Cepat, nanti bau darahnya mancing binatang lain. Nanti kita nggak bisa pulang. Akan ku bawa. Sakit sekali. Ibu bahkan bisa bunuh harimau.
Pasti itu hasil latihan karena pukul aku. Ibu, kita pulang sekarang. Willy itu polos. Kalau dia sendiri jual harimaunya, dia bisa saja ditipu. Willy, ke kota butuh berapa lama? Sekarang gak ada kereta sapi. Mungkin butuh 1 jam. Kau mau ke kota kan? Kau terluka. Jadi mungkin butuh 2 jam. Buruan segar itu paling berharga. Kalau mau bayar utang, ini harus segera dijual. Begitu saja, kita ke kota. Waktu pulang nanti, lihat apa kita bisa numpang sama orang. Baik, Ibu. Asal bisa lunasi utang, aku nggak apa. Sudah mau malam, kenapa mereka belum pulang? Sudah kubilang dia punya niat jahat. Penagih hutang baru datang, dia langsung bawa Kak Willy pergi. Dia pasti mau jual Kak Willy. Hah? Kak Rika, gimana kalau kita cari mereka? Bisa, kayaknya mereka menuju pintu desa. Tolong, tanyakan ya. Baik, Kak Rika. Lihat ini, harimaunya besar sekali. Iya, Kak, kok hebat sekali. Ini dijual gak? tentu saja dijual. Siapa yang menawar harga tertinggi? Harimau ini akan jadi punya dia. Aku tawar 50 juta. Hargamu terlalu rendah. Ku tawar 100 juta. Minggir. Heh. Jangan rebutan lagi. 150 juta. Aku mau harimau ini. Bos Sandy ini dilindungi Devin. Kalau dia nawar, harimau ini pasti dia yang dapat. Harimau sebesar ini kalau hanya dibayar 150 juta rugi sekali. 150 juta? Baru setengah dari 300 juta. Belum cukup untuk bayar utang. Karena bos Hendy suka, aku akan mengalah. Terima kasih sudah ngalah. Pengawal, bayar mereka. Bawa harimaunya. Tapi sebagai penjual, aku belum bilang mau jual ke kau kan? Yang tertinggi yang dapat kan? Sekarang hargaku paling tinggi. Kau mau jual ke siapa lagi? Tadi aku memang bilang gitu. Tapi, aku mau jual segini. 300 juta? Sana merampok saja. Harimaunya besar loh. Kau nggak bisa dapat ini kapan saja. Ini juga kami dapat setelah pertaruhkan nyawa. 350 juta. Kau bayar, ku kasih harimaunya. Kenapa jadi 350 juta lagi? Naik harga pun bukan seenaknya ditambahkan gini. Nggak mau. Willy, bawa harimaunya. Ayo pergi. Oh. Kak, ayo bicarakan. Harganya masih bisa dibicarakan. Siapa kakakmu? Aku nggak mau jual. Minggir kau. Kalau nggak mau jual ke aku, nggak akan ada yang berani beli lagi. Maksudmu kau ngotot mau beli? Baik dari penampilan bulu dan ukurannya. Semuanya bagus. Kalau terlewatkan, nggak akan ada lagi. Kau malah melunjak ya. Aku harus dapatkan harimau ini. Maju. Diam. Sekarang gimana? Sekarang aku masih terluka. Gak boleh berkelahi. Willy, bisa berkelahi? Nggak bisa, belum pernah. Kalau gitu, nanti kau ikuti yang kubilang. Atur tenagamu, jangan sampai mereka mati. Ibu, aku nggak bisa berkelahi. Kalau masih rewel, nanti ku jual Rika. Oh, kau nggak boleh jual istriku. Kalau gitu turuti aku. Maju.